Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita memuji syukur kepada Tuhan yang memberkati serta melindungi kita. Pada waktu ini, kita akan mendengar sebuah renungan yang memberikan kepada kita akal pikiran yang bagaimana kita dapat mengetahui Tuhan mau memberikan kita pendidikan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini. Kami bersyukur kepadamu karena pimpinan Tuhan bagi diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, memberikan kami firman pada hari ini, agar kami dapat mengerti apa tujuan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah pendidikan tertinggi. Ayat renungan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa kedua orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tuhan menggunakan orang-orang biasa. Itu merupakan message yang jelas daripada ayat ini. Tuhan menggunakan orang-orang yang akan digunakannya, orang-orang yang merendah diri, yang akan mengikuti Yesus, yang rendah hati, kemana saja dia membawa mereka. Lagi pula, Yesus sendiri tidak berpendidikan. Dia tidak mengambil bahagian dalam sekolah para rabi, para nabi yang formal pada zamannya. Sebaliknya, apa yang dibuat kitab suci dan juga alam semula jadi adalah guru yang berterusan dan saluran yang sama yang boleh diakses oleh kita semua pada hari ini. Jadi, saudara-saudara, beberapa orang mempunyai lebih banyak peluang untuk mendapat pendidikan yang lebih tinggi, ijazah daripada sekolah-sekolah besar ataupun yang kecil. Tetapi pendidikan yang paling tinggi didapati dalam persekutuan dan penciptaan dan penebus alam semesta. Ini percuma, tidak berbayar kepada semua individu yang membuka hati mereka terhadap pengaruh daripada Tuhan, yang dimana Tuhan telah sediakan sekeliling kita. Apa yang paling penting pada saat ini adalah kita diberitahu pendidikan yang paling tinggi yang Tuhan ingin berikan kepada kita adalah kita benar-benar mahu membiarkan Tuhan ajar kepada kita. Maksudnya, kita lihat di sekeliling kita, keluar daripada rumah kita, di depan kita ada alam. Tidak kira pemandangan bagaimanapun itu, tetapi yang Tuhan inginkan ajar kepada kita pada saat ini adalah pendidikan yang Tuhan berikan adalah ciptaannya, bumi ini. Jadi, daripada semua pengaruh ini, yang pertama dan yang paling penting ialah kitab suci, di mana sekarang lebih mudah didapati daripada sebelumnya. Bukan saja dalam edisi bercetak buku, tetapi juga di internet, di telepon. Juga adalah mudah mendapatkan edisi Alkitab audio dengan ayat-ayat boleh didengar ketika dalam perjalanan atau ketika melakukan aktiviti. Lihat saudara-saudara, semua ini sudah semakin mudah kita dapatkan pada zaman ini. Dahulu orang berusaha membeli buku, cetakan-cetakan buku Alkitab. Sekarang orang tinggal tekan di telepon, mendengar ataupun membaca Alkitab di telepon. Bagi orang yang mempunyai masalah penglihatan, sudah kabur, mereka mau melihat tulisan yang besar. Di telepon mereka boleh besarkan huruf itu ataupun kecilkan huruf itu untuk mendapat pendidikan daripada Alkitab. Bukankah satu hal yang sangat baik yang Tuhan berikan kepada kita? Saudara-saudara, suara Tuhan juga boleh didengar dalam ciptaannya, yang merangkumi burung yang paling kecil kepada dunia yang paling besar yang bersinar di atas. Meluangkan waktu berjalan bersama Tuhan dalam alam semula jadi bukan saja menyenangkan, tetapi juga membawa ketenangan jiwa dan tekanan hidup. Akhir sekali, cara Tuhan
dapat dipelajari dalam pemeliharaan dan juga perlindungan kehidupan yang boleh mengajar kita setiap hari. Pelajaran-pelajaran yang Dia ingin berikan kepada jiwa kita yang dahaga. Walaupun aspek teknikal kehidupan mungkin dipelajari paling banyak di sekolah, namun dari segi kehidupan rohani, ini hanya dapat dipelajari secara individu dalam hatinya. Marilah pada saat ini bertekad kita untuk mau masuk ke sekolah Tuhan, supaya orang lain dapat melihat kita bahwa kita seperti murid-muridnya yang awal yang telah bersama-sama dengan Dia. Kita diberitahu saudara-saudara dalam firman Tuhan saat ini, mari membawa diri kita jadi seperti murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus juga belajar daripada Yesus. Yesus belajar daripada dunia, daripada alam. Muridnya juga belajar daripada Yesus bagaimana melihat keadaan alam ini. Kita juga belajar daripada apa yang Tuhan berikan. Kita lihat ada pokok, ada banyak lagi, ada hewan dan pelbagai dalam ciptaannya. Tuhan ajar kepada kita untuk menjaga. Dan Tuhan mencipta manusia untuk saling mengasihi, menghormati. Jadi pendidikan tertinggi, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dikatakan bahwa murid-murid Yesus tidak berpendidikan tinggi, tetapi mereka dapat dilihat memiliki pendidikan yang tertinggi karena ada Yesus dalam kehidupannya. Semoga firman Tuhan pada saat ini membuka pikiran kita untuk kita terus belajar akan firman Tuhan. Jadi pada waktu ini saudara-saudara, mari kita berdoa dan kiranya kita diberkati. Mari berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa berterima kasih kepadamu, memberikan satu pelajaran yang baik, bahwa pelajaran tertinggi adalah dunia ini. Kami boleh belajar tentang banyak hal. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kami akal pikiran untuk belajar tentang dunia ini, juga tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.